Masya Allah, malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya Al-Quran. Pada malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan, mengatur segala macam urusan. Maka pastikan saat kita berada di malam Lailatul Qadar, kita dalam keadaan ketakwaan dan keimanan yang terbaik, supaya pada saat itu kita menjadi bagian yang diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat-malaikat yang Allah turunkan secara berjamaah pada malam hari itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita pribadi yang bertakwa, jadikan kita pribadi yang beriman pada malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita pada saat keadaan yang terbaik. Amalan apa aja sih Kak yang harus kita lakukan di malam itu, malam Lailatul Qadar? Amalan yang paling baik dilakukan di malam Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran, tentu adalah membaca Al-Quran. Namun jika kita sudah membaca Al-Quran, kita mau melakukan amalan baik lainnya seperti bersedekah boleh, sholat malam boleh, terutama utamakan iktikaf, berdiam diri di masjid, dan lakukan apapun amal ibadah yang kita sukai, yang kita enteng, yang kita senang melakukannya di dalam masjid. Ini ada pertanyaan lagi, ketika berpuasa terus gusi keluar darah sedikit, apakah membatalkan puasa kita, Ustaz? Nah, kalau gusi darah keluar secara tidak sengaja, maka tidak, insya Allah tidak membatalkan. Kalau ditelan itu kan biasanya kan itu termasuk kayak ludah gitu ya, Ustaz ya? Iya. Kalau ditelan, maksudnya saran kita ditelan atau dikeluarkan gitu? Boleh dikeluarkan, boleh dibersihkan, kumur-kumur terus dibersihkan, itu lebih baik. Lebih baik. Hukum mencicipi makanan pada saat berpuasa itu menurut Ustadz gimana? Bagi wanita yang memiliki kewajiban untuk memasak, boleh dicicipin asal tidak sampai menelan, hanya sampai lidah boleh. Jadi itu enggak membatalkan ya? Tidak membatalkan, asal jangan nyicipnya semangkok, jangan. Itu batalin puasa. Cicip sekedar kita tahu rasanya sudah pas bagi wanita, boleh langsung dilepahin ya. Boleh. Sekarang wawancara update tentang Ramadan. Persiapan menjelang Ramadan tahun ini, persiapan Kak Isa sendiri gimana? Persiapan saya menghadapi Ramadan, dan mudah-mudahan kita semua ngadepin Ramadan adalah gimana kita bersihin diri, kita mulai lepas pelan-pelan kebiasaan buruk kita. Ramadan tuh tamu agung buat kita. Ramadan itu sesuatu yang luar biasa yang datengin kita. Kalau kita ngadepin tamu agung, tentu kita mempersiapkan diri kita dalam keadaan yang terbaik supaya waktu tamu itu datang ngasih manfaat buat kita. Maka persiapan yang terbaik adalah mempersiapkan ketakwaan kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasanya Ustadz menyambut Ramadan tahun ini gimana, kayak excited kah, nggak sabar kah gitu? Pertama, saya menghadapi Ramadan kali ini penuh dengan harap. Berharap bahwa saudara-saudara kita di Palestina sana bisa merasakan Ramadan dengan aman, dengan tenang, sebagaimana kita di Indonesia merasakan Ramadan dengan aman dan dengan tenang. Dan mudah-mudahan saya berharap supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan kemerdekaan buat saudara-saudara kita di Palestina sana. Secara pribadi kita menghadapi Ramadan, tentu antusias. Sampai umur di bulan Ramadan aja belum tentu. Mudah-mudahan sampai umur kita di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah berkahi umur kita di bulan Sya'ban ini, insyaallah. Hal wajib yang biasa Ustadz lakuin saat puasa itu apa sih, Ustadz? Atau kayak pengajian bersama anak yatim piatu, atau apa sama tetangga bikin pengajian? Yang wajib dilakukan waktu bulan Ramadan, alhamdulillah jadi kebiasaan, dan mudah-mudahan semua umat muslim juga membiasakannya, adalah membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran minimal sekali bulan Ramadan. Jangan sampai enggak. Lebih bagus lagi bisa 2 kali, lebih bagus lagi 3 kali. Yang wajib adalah ngatamin Al-Quran, karena bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Sedikit nih Ustadz, makanan favorit Ustadz saat sahur, boleh dikasih tahu? Air putih hangat sama korma supaya bisa kuat seharian. Kalau buka puasa? Buka puasa mah macam-macam. Ada kita paling suka tempe itu.
tempe tepung. Tempe tepung paling favorit kalau buka puasa. Tapi buka puasa yang utama korma. Sekarang kan Ustadz sibuk kayak kajian kesana kesini, cara membagi waktu sama keluarga tuh gimana sih Ustadz? Alhamdulillah keluarga sih paham-paham aja. Selama kita bisa masih ada umur, kita masih ada waktu untuk khidmah di jalan Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima dakwahnya insyaallah. Kalau keluarga paham-paham aja, kita pulang malam, kita berangkat pagi, subuh jam 4 pagi, paham-paham aja alhamdulillah keluarga. Udah ada bayangan nggak sih Ustadz, nanti kan Ramadan terus banyak kegiatan, itu kan kita pasti capek. Nah Ustadz sendiri apa yang Ustadz lakukan, atau kayak lebih misal ada kajian di sini nggak dulu gitu lagi puasa, atau nggak apa-apa justru bulan puasa jadi dibanyakin kajian-kajian ke sana kemari, itu gimana Ustadz? Justru bulan puasa kesempatan kita memperbanyak kajian, deketin diri sama Allah, mumpung orang lagi baik-baiknya, mumpung hawa nafsu lagi terkontrolnya, mumpung setan lagi dikunci. Bulan Ramadan kita perbanyak kajian. Saya kalau selama waktunya ada, selama waktunya ketemu, mau jauh mau dekat, selama misalnya nggak bentrok antara satu dengan lainnya, yang mana yang minta duluan, insya Allah itu yang kita duluan sih, Mbak, gitu. Gusi berdarah karena tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa kita. Lantas bagaimana solusi atas gusi kita yang berdarah? Solusinya adalah berkumur dengan air mutlak untuk membersihkan darah yang ada pada mulut kita, karena darah sifatnya adalah najis. Jadi harus dibersihkan. Asal dengan air mutlak ya, air yang suci dan mensucikan. Apa air mutlak? Air yang bisa mensucikan sesuatu dari darah, seperti air hujan, kemudian air sumur, air mata air, pokoknya air mutlak lah. Ulang boleh nggak? Saat gusi kita berdarah ketika kita dalam keadaan puasa, maka kewajiban kita untuk membersihkan darah tersebut. Karena darah sifatnya adalah najis, maka harus dibersihkan dengan air mutlak, yakni air yang suci dan mensucikan, tujuannya untuk menghilangkan najis yang ada di dalam mulut kita. Sekali lagi pakai air mutlak ya, jangan pakai air teh, apalagi teh manis, apalagi es teh manis, jangan sampai. Pakai air mutlak, air yang suci mensucikan.